Dari Bumi Karangputih Darung Padang, 103.4 Kelas FM, this is the actual radio. Assalamualaikum, apa kabar kelas people? Semoga sehat selalu, semoga dalam keadaan yang terbaik. Setiap terjadi bencana di daerah lain, terutama gempa, seperti yang terjadi di Cianjur tanggal 21 November 2022 lalu, mau tidak mau tiba-tiba muncul rasa khawatir bagi sebagian orang. Jika hal ini yang terjadi, salah satunya barangkali Anda, saya pikir itu wajar ya. Karena kita juga hidup dan beraktivitas setiap harinya di bawah ancaman bencana yang sama. Apalagi sejarah telah mencatatkan hal itu untuk kita. Tapi lantas apa? Sudah cukupkah upaya mitigasi kita? Saya Lia Priyanka, Anda mencermati program Kata KJ yang akan dipandu langsung oleh wartawan senior Khairul Jasmi. Topik kita kali ini adalah gempa Cianjur, refleksi untuk Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak KJ. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak? Kabar baik. Pak, kita ngomongin soal gempa lagi. Kali ini topik yang sudah berkali-kali dibicarakan, tapi mungkin masih tetap perlu sampai kapanpun kita bicarakan Pak. Untuk sebagai bagian dari upaya mitigasi kita. Silakan Pak KJ langsung saja dipandu diskusinya dan diperkenalkan narasumbernya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Klisi FM dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Khairul Jasmi dalam acara Kata KJ. Kali ini kita bicara soal gempa Cianjur dan refleksinya untuk Sumatera Barat. Kita masih ingat gempa 2009 dan itu gempa terhebat sepanjang sejarah usia kita masing-masing, walaupun sebelumnya sudah ada gempa besar juga di Sumatera Barat. Dan itu memberikan pembelajaran kepada kita. Tapi kita sering lupa, baik rakyat ataupun pemerintah sama-sama pelupa. Dan kita diingatkan kembali oleh gempa Cianjur. Nah, kita minta para pakar, para ahli, para praktisi untuk berbicara soal gempa ini, bagaimana kita hidup di daerah bencana. Beliau-beliau sudah hadir di link Zoom kita hari ini. Yang pertama, yang terhormat Pak Rahmat Triyono, geolog seismolog BMKG. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Yang kedua, Yang kedua, Dr. Insinyur Badrul Mustafa Kemal, dia dari Universitas Andalas, yang dulu sering saya ganggu untuk berita gempa. Yang ketiga, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat, Rumainur. Dan yang keempat, Tommy Susanto, Direktur Eksekutif Kogami. Jadi ada 4 narasumber. Saya mau minta dulu ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, bisa bercerita tentang gempa Cianjur sedikit sehingga mempertajam kita terhadap tema ini. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu ya, wilayah di Jawa Barat dan sekitarnya diguncang gempa ya, dengan kekuatan 5,6 dan terasa juga di Jakarta. Saya waktu itu posisi di lantai 5 di Jakarta dan merasakan guncangan yang cukup kuat. Feeling saya selaku selama saya bekerja di BMKG bahwa gempa seperti ini sampai terasa di Jakarta ya biasanya sumber-sumber gempanya memang dari sisi selatan ya. Saya sudah menduga kalau tidak megatrust di selatan Jawa Barat ataupun mungkin sumber-sumber gempa yang ada di darat seperti sesar Cimandiri, sesar Lembang ya, itu yang kami duga pada saat kami merasakan pertama kalinya ya, karena info gempa dari BMKG kan mungkin sudah sekitar saat ini bisa di dalam waktu 2 menit, 3 menit ya, dan di menit-menit awal tentunya kami belum bisa mengetahui, dan tidak lama kemudian ternyata benar sumber gempa di darat. Di awal mulanya BMKG tentunya menduga itu diakibatkan oleh sesar Cimandiri, dan tentunya ini menjadi catatan kita semua bahwa gempa dengan magnitud 5,6 sebetulnya ini tidak terlalu, bukan gempa yang begitu besar ya.
namun dampaknya luar biasa, kerusakan. Dan saat saya menit-menit awal diskusi dengan ngobrol dengan pihak BNPB, saya sampaikan bahwa ini pengalaman saya survei ya lapangan dengan intensitas guncangan sampai di atas 5 mmi, ada 6 mmi, kami sudah langsung menduga bahwa ini akan banyak kerusakan dan korban jiwa. Sebetulnya kalau berdasarkan intensitas ya, nanti saya mungkin bisa izinkan saya share terkait dengan ancaman sumber gempa di Sumatera Barat juga, termasuk skala MMI ya, dengan skala MMI yang mestinya dengan 6 MMI itu atau 7 MMI ya, itu kerusakannya hanya ringan ya. Kalau itu bangunannya memenuhi kaidah standar bangunan yang tahan atau aman gempa. Nah, dalam hal ini tentunya yang menjadi perhatian kita semua ya, nanti menjadi refleksi di Sumatera Barat, karena gempa Talamau kemarin itu juga dengan guncangan 5 mmi juga banyak sekali kerusakan. Nah, ini menjadi perhatian kita. Skala intensitas 5 sampai 6 mmi itu hanya kerusakan ringan ya. Kerusakan tidak sampai membuat robohnya bangunan. Ini menjadi pembelajaran kita di Jawa Timur. Saya survei ternyata itu tidak ada kolom-kolom pilar ya, strukturnya. Di Talamau juga saya temuin hal yang sama, dan di Cianjur ini juga demikian. Mungkin ini sementara yang bisa kami sampaikan. Nanti saya mohon izin untuk lebih mendalami juga. Saya juga sudah membuat sebuah skenario gempa yang ada di seluruh Sumatera Barat. Kalau itu terjadi ya, seberapa guncangannya, kabupaten kota mana saja yang terdampak, itu sudah kami buatkan. Demikian Pak Moderator. Terima kasih. Satu lagi Pak, itu kerusakan di Cianjur akibat gempa darat dangkal atau akibat strukturnya yang lemah? Ya, kalau dari magnitude tadi ya, dangkal jelas itu menjadi penyebab, karena beberapa faktor menyebab kerusakan bangunan adalah pertama magnitudo. Semakin besar magnitudo tentunya semakin berefek. Kemudian jarak sumber gempa terhadap pemukiman. Nah, ini jelas ini ada di darat dan sangat dekat dengan pemukiman. Berikutnya adalah kedalaman dari gempa itu sendiri. Ini kita ketahui kemarin kurang lebih sekitar 10 km. Ini termasuk gempa yang dangkal, dan sebetulnya kalau ini magnitudo 5,6 ada kedalaman dengan kedalaman yang sama 10 km, tapi ada di laut, di selatan Sukabumi misalnya, tentunya ini tidak akan berdampak kerusakan. Nah, ini berarti ada beberapa faktor, yaitu besar kecilnya magnitudo, kemudian jarak sumber gempa dengan pemukiman dan epicenter, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah konstruksi struktur bangunan itu sendiri ya. Kalau itu tadi kami sampaikan dengan intensitas 5 sampai 6 mmi, kondisi bangunannya memenuhi standar bangunan yang memadai, tentunya itu tidak akan membuat kerusakan yang cukup berat ya. Kerusakan skala intensitas yang kami buat skalanya itu kalau 5 sampai mmi ya hanya kerusakan ringan, tidak sampai, kalau roboh kan itu sudah kerusakan berat ya, sampai bangunan roboh gitu itu sudah berat. Baik Pak Rahmat, saya ke Pak Badrul. Pak Badrul. Ya Pak Gaye. Ya. Siap. Nah, itu kan gempa Cianjur Pak, refleksi Sumatera Barat. Ya. Bagaimana Bapak mengisahkan agar orang Sumatera Barat kembali bangun bahwa kita di cincin bencana? Silakan Pak. Ya, jadi kita sebetulnya kalau kita bandingkan dengan yang terjadi di Cianjur, kita sedikit lebih baik sebetulnya dalam hal kesiapan kita terhadap bangunan ya. Tapi itu tentu kita belum puas. Artinya apa? Dengan potensi yang ada di daerah kita, baik yang bersumber di laut akibat subduksi maupun di darat, tentunya kita ingin kerugian itu lebih kecil lagi. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang terjadi di Cianjur atau tanggal 26 Mei 2006 di Jogja akibat pergeseran di sesar opak misalnya, nah di situ kerugiannya lebih besar. Bayangkan di
Sesar Cimandiri kemarin tuh 21 November itu kekuatannya 5,6. Nah, jumlah kerugian jiwa itu ada 300-an ditambah dengan yang hilang sekitar 500-an semuanya totalnya. Sedangkan di kita yang paling dekat itu gempa terjadi di Talamau seperti yang disebutkan oleh Pak Rahmat tadi tanggal 25 Februari 2022. Itu kekuatannya 6 lebih, 6,2 ya kan. Nah, tapi korban di kita lebih sedikit karena walaupun apa namanya ya ada bangunan yang roboh tapi apa namanya tidak sebanyak yang terjadi di Cianjur. Itu yang pertama. Yang kedua juga di Cianjur atau di Jogja itu pemukimannya padat sekali. Nah, jadi belajar dari kejadian-kejadian gempa baik yang di Cianjur maupun yang di Opak yang jumlah kerugiannya besar sekali. Waktu di Opak itu 7.000 lebih yang meninggal. Itu 5,9 ya kan. Nah, jadi kita lihat yang menimbulkan kerugian jiwa meninggal atau luka-luka itu adalah akibat runtuhnya bangunan. Runtuh artinya rubuh sempurna. Nah, artinya bagaimana supaya kita membangun rumah atau bangunan itu sesuai dengan standarnya. Standarnya sudah ada. Standar itu dibuat oleh para ahli, ya tentu disesuaikan dengan kondisi tektonik di suatu wilayah, ya kan. Nah, jadi kalau kita membangun sesuai dengan standarnya, ya, maka insya Allah bangunan itu tidak akan rubuh. Paling rusak, kalau gempanya sangat kuat, paling rusak, tapi tidak rubuh. Jadi yang kita jaga itu adalah bagaimana bangunan itu tidak rubuh akibat sebuah gempa. Nah, itu Pak Kaji. Data Prof menunjukkan persentase rumah yang sesuai spek dan ketentuan tahan gempa di Sumatera Barat itu berapa, Prof? Oh, itu tentu orang teknik sipil, ya, orang teknik sipil yang lebih paham itu. Ya. Tetapi kalau melihat dari pandangan mata saja, setelah gempa terjadi misalnya di kita yang besar-besar itu 2009, sebelumnya ada juga 2007 ya. Kemudian 2007 itu disubduksi 12 September dan 13 September 2007. Kemudian gempa darat 6 Maret 2007. Dua segmen Sumani dan segmen Siano ya, tanggal 6 Maret 2007 itu. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi ketika itu, ya menurut saya masih adalah lebih dari 50% yang bangunan itu sudah memenuhi standarnya. Tetapi kita tentu tidak ingin apa namanya kalau terjadi gempa dengan potensi yang kita miliki itu kerugian cukup besar. Bagi saya itu tetap besar itu. Nah, kita tentu harus memenuhi standarnya. Karena kalau yang paling penting, yang paling bagus itu menurut saya adalah kita belajar ke Chili. Nah itu. Kalau Jepang jelas ya, Jepang dan Amerika, dua negara yang maju dalam ilmu seismologi, geofisika, dan earthquake engineering-nya, ya kan. Nah, tetapi dengan gempa-gempa yang kuat terjadi di Jepang dan Amerika, itu jumlah kerugian tidak sebesar kalau dengan skala itu terjadi di Indonesia. Nah, tapi yang bagus itu di Chili. Gempa yang paling kuat yang tercatat oleh sejarah terjadi di bumi ini adalah di Chili tahun 1960. Kekuatannya 9,5 kalau tidak salah. Ya. Nah, gempa yang di atas 8 juga terjadi tahun 2010 kalau tidak salah. Ya, itu sangat sedikit kerugian jiwa terjadi. Nah, kenapa? Karena ternyata tidak banyak bangunan yang hancur di Chili. Nah, jadi ternyata Chili sudah maju di dalam mitigasinya, terutama mitigasi prabencana dan mitigasi fisik. Nah, fisik terutama. Karena apa? Yang menimbulkan korban jiwa itu bukan gempanya sesungguhnya, tapi adalah bangunan. Bangunan yang tidak berwawasan bencana, bangunan yang tidak memenuhi standar, bangunan yang ya terutama strukturnya jelek, ya kan. Nah, itu yang dilakukan oleh Chili. Nah, jadi ketika kita membaca laporan yang terjadi di Chili tahun 2010 itu kalau nggak salah dengan kekuatan 8 lebih, ya. Jadi perlu diketahui bahwa kekuatan gempa itu kalau di atas 8 itu gempa raksasa namanya.
Nah, jadi gempa raksasa terjadi terakhir kali di Chili itu sangat sedikit bangunan yang rusak, artinya juga sangat sedikit kerugian jiwa terjadi. Nah, itu. Jadi itu yang saya lihat bahwa ya kalau kita membandingkan dengan terjadi di Jawa ya, baik di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bangunan-bangunan rumah penduduk terutama itu walaupun di kita masih belum sempurna, tapi masih lebih baik. Ya, misalnya atap kita ringan dari seng itu juga sifatnya dipakukan. Sementara pada umumnya bangunan di Pulau Jawa ya itu atapnya itu terbuat dari genteng keramik. Ya. Genteng keramik itu berat itu. Satu genteng itu dari genteng yang sederhana yang dipakai oleh masyarakat kelas bawah itu 1 kilo mungkin minimal beratnya itu. 1,5 kilo. Itu berat. Ya. Dan genteng itu dipasangnya kan ada apa bahasa Minang cangkuaknya sedikit kan. Nah, diletakkan saja melalui cangkuaknya itu di atas papan tipis. Ya kan? Disusun. Nah, sedangkan kalau kita dengan seng yang ringan kemudian dipakukan pula. Dipaku. Ya. Nah, dipaku sehingga kuat ya kan? Nah, jadi kerugian yang terjadi baik di Cianjur dan sekitarnya kemarin maupun di Jogja, Bantul, Klaten dan sekitarnya tahun 2006 itu diantaranya adalah genteng yang banyak yang jatuh menimpa orang di bawahnya. Jangankan bayi, kepala orang dewasa saja ditimpuk oleh genteng 1, 2, apalagi bertubi-tubi itu bisa apa kata orang Jawa kelenger lah gitu ya, meninggal bisa begitu ya. Nah, jadi kalau kondisi bangunan kita ada lebih baik dibandingkan yang di Jawa, tetapi tentu kita harus terus meningkatkan diri ya terutama dalam hal bangunan ini. Bangunan itu penting. Kita catat Pak, nanti akan kembali ke Prof. Saya mau ke Pak Rumainur, Kabid Kedaruratan. Nah, Kabid Kedaruratan tentu kerjanya soal darurat. Betul. Ya, silakan Pak. Pak Rumainur. Ya. Dengar? Terdengar Pak, silakan Pak. Bagaimana bahasanya Pak? Apa yang dikerjakan oleh sebuah bidang yang namanya Kabid Kedaruratan? Bisa dijelaskan sehingga didengar oleh para pendengar Klesi FM. Betul sekali. Jadi kalau kita membahasnya per bidang, kebetulan kami ada di Kedaruratan dan Logistik, kita lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan pada saat kejadian bencana. Tapi terlepas dari itu, kita bergeraknya tidak hanya pada saat kejadian bencana saja. Misalnya seperti saat ini, kita sudah mulai bergerak pada saat kejadian bencana itu belum terjadi. Jadi kegiatan kebencanaan itu kan sesungguhnya adalah satu rangkaian kegiatan dari pra bencana, pada saat bencana, dan sesudah bencana. Kebetulan kami berada di bidang kedaruratan logistik. Sungguh pun begitu, untuk memudahkan kami nanti pada saat seandainya bencana itu betul-betul terjadi, salah satunya adalah kami sebelum bencana terjadi sudah membagikan logistik ke seluruh kabupaten kota. Logistik itu ada yang makanan siap saji, ada yang berupa barang-barang yang bersifat sandang. Yang kedua, kami juga bersama dengan kabupaten kota jauh-jauh hari menyiapkan peralatan. Apa itu peralatannya? Ya tergantung nanti apa bencana yang paling memungkinkan terjadi di daerah tersebut. Misalnya kita siapkan tenda, kita siapkan kendaraan, kita siapkan lagi peralatan yang berhubungan dengan darurat bencana, sehingga pada saat terjadinya bencana tersebut paling tidak sudah ada barang-barang kebutuhan yang ada di setiap daerah. Itu peralatan ada, kita butuh logistik ada. Pak, untuk silakan Pak. Untuk lokasi-lokasi tertentu, kalau memang terjadinya lebih parah, maka sudah ada kebiasaan kita untuk saling membantu antar daerah. Jadi seperti kejadian bencana yang di Solo Selatan, kejadian bencana yang di Pasaman dan Pasaman Barat, selain dari dua daerah tersebut, kita minta untuk merapat, membawa peralatan,
membawa logistik, sehingga daerah yang terkena bencana sangat terbantu dengan keberadaan dari BPBD kabupaten kota lainnya. Kita juga sudah melakukan kerjasama dengan instansi teknis lainnya seperti Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Dinas PU, apakah itu PU Jalan, PU Perumahan, PU Pengairan, termasuk Balai Wilayah Sungai dan Balai Jalan. Dan dinas-dinas tersebut pada saat kejadian kita sudah biasa bersama di lapangan bagaimana upaya untuk masyarakat yang tertimpa segera ditolong dulu. Apapun itu, karena dalam keadaan darurat batas waktunya sangat pendek. Gitu Pak. Pak Romainur. Ya, silakan. Ya. Kalau minggu ini misalnya terjadi bencana, nah itu pasukan Bapak siap bergerak menolong rakyat ya? Betul. Jadi kalau terjadi bencana itu di dalam, apa saja tindakan pertama yang dilakukan oleh tim Bapak itu mau ke lapangan itu apa Pak? jadi kalau provinsi tentu berbeda dengan kabupaten kota. Kita kasih contoh kejadian bencana hari Jumat di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Begitu kejadian, kita dalam jam yang sama kita melangsungkan rapat di kantor untuk membentuk 2 tim karena kejadian di 2 daerah, dan tugas utama kami adalah pendampingan. Jadi kami pergi ke daerah terdampak utama, mendampingi pemerintah daerah untuk melakukan apa tindakan yang mereka ambil. Biasanya kabupaten kota biasanya agak lambat untuk dalam rapat itu memutuskan seperti apa. Itu kita dampingi supaya mereka cepat mengambil keputusan. Di Pasaman Barat kita minta data yang ada dulu karena data akan berkembang. Data dari BPBD, dari Dinas Sosial, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas PU. Berdasarkan data tersebut kita sarankan untuk ditetapkan tanggap darurat. Dan mereka mengikuti, kita tawarkan waktu yang paling menyesuaikan. Atas keputusan mereka, atas kebutuhan mereka, ditetapkan darurat 15 hari. Selama 15 hari tersebutlah hal-hal yang penting untuk posko utama, kita bantu mereka. Kita bantu mereka untuk apapun yang akan mereka lakukan, kita dampingi. Apakah itu dalam hal persuratan, apakah itu dalam hal tindakan di lapangan, sehingga mereka bisa melakukan itu dengan aturan yang benar. Itu dulu pertama. Sedangkan logistik, otomatis untuk daerah terdampak, itu kabupaten kota kita aja untuk segera bergabung. Umumnya mereka segera bergabung. Untuk daerah pusat, dengan masuknya laporan, orang pusat biasanya setelah 1x24 jam, mereka langsung datang ke lokasi untuk memberi bantuan yang kita butuhkan. Biasanya datang pertama adalah biaya personal, serta logistik dasar. Setelah itu akan ada lagi bantuan lain-lainnya. Kira-kira begitu, Pak.